Diketahui perubahan entalpi pembentukan beberapa senyawa. Di sini ada perubahan entalpi pembentukan C2H2 gas, H2O gas, dan CO2 gas. Jadi informasinya adalah terkait perubahan entalpi pembentukan. Nah, pertanyaannya bila 5,2 gram gas C2H2 dibakar sempurna, jadi maksudnya reaksi pembakaran sempurna seperti menurut reaksi berikut, besarnya perubahan entalpi dari reaksi tersebut adalah, nah, jadi karena data yang kita diberikan adalah delta H pembentukan, maka untuk menentukan perubahan entalpi reaksi bisa kita gunakan data. Penentuannya adalah dengan menggunakan data delta HF. Bagaimana pertanyaannya? Menghitung perubahan entalpi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukannya. Nah, delta H reaksi, lihat sini ya, perubahan entalpi reaksi berdasarkan nilai perubahan entalpi pembentukannya adalah jumlah perubahan entalpi pembentukan yang terjadi di reaktan dikurang jumlah perubahan entalpi pembentukan yang terjadi di produk. Seperti itu. Jadi reaktan itu berarti yang di sebelah kiri, yang ini produknya. Berarti jika kita mempunyai reaksi ini, perubahan entalpi reaksinya adalah delta HF, total HF reaktan, berarti ada C2H2 dan O2. Jangan lupa dikalikan koefisiennya, jadi 2 dikali delta HF C2H2 ditambah 2 dikali delta HF O2 dikurang yang ada di produk. Jadi 4 dikali delta HF CO2 ditambah 2 dikali delta HF H2O. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. 2 dikali C2H2 itu adalah positif 52. Ditambah 2 dikali. Nah, untuk O2 tidak ada di sini nilainya. Kenapa? Karena O2 ini adalah unsur. Maka entalpi pembentukan suatu unsur itu nilainya 0. Karena tetap dalam unsurnya. Jadi setiap unsur delta HF-nya adalah 0. Jadi di sini kita masukkan 0. Atau tidak usah dihitung sebetulnya. Dikurang 4 dikali delta HF CO2 ini negatif 394 ditambah 2 kali delta HF H2O adalah negatif 242. Kita hitung lebih dahulu. Negatif 2164 kJ. Yang mana artinya di sini pada reaksi ini energi yang dilepas, karena negatif ya, artinya dilepas adalah 2164 kJ pada setiap pembakaran sempurna. Nah, kita lihat titik-titik mol C2H2. Nah, pada setiap berapa mol, kita lihat reaksi yang kita hitung adalah untuk C2H2 berapa mol. Jumlah molnya bisa kita lihat dari koefisiennya. 2.
Berarti nilai ini adalah untuk pembakaran sempurna C2H2 yang banyaknya sebesar 2 mol. Seperti itu ya. Jadi kita bisa simpulkan 2164 kJ ini adalah yang dihasilkan setiap pembakaran 2 mol. Kita simpan dulu sampai sini. Lanjutkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah untuk perubahan entalpinya adalah untuk 5,2 gram gas C2H2. Nah, jika nilai ini adalah 2 mol, maka berapakah nilai entalpi reaksinya jika yang dibakar adalah C2H2 dengan massa seperti ini aja. Jika massa C2H2 bernilai 5,2 gram, lalu berapa entalpi reaksinya? Nah, sekarang kita hitung dulu, karena ini acuannya adalah per mol, kita cari tahu terlebih dahulu 5,2 gram C2H2 itu berapa mol. Nah, jadi dari sini kita rubah dulu dalam mol. Mol C2H2 nilainya adalah massa dibagi mR-nya, yaitu 5,2 dibagi, nah di sini mR-nya, nah ini ada C dan H, berarti dari dua nilai ini bisa kita cari mR C2H2, yaitu 2 dikali 12 ditambah 2 dikali 1, 24 tambah 2, jadi 26. Jadi per 26. Jadi mol C2H2 sama dengan 0,2 mol. Nah, jadi yang kita inginkan itu 0,2. Lalu bagaimana? Jadi gini, bagaimana kita lakukan secara matematika saja? Ketika 2 mol, atau kita mulai dari ketika dilepaskan negatif 2164 kilojoule, dia ini membutuhkan 2 mol. Nah, jika kita memiliki 0,2 mol, berapakah energinya? Nah, seperti itu. Kita anggap saja di sini delta H. Delta H-nya berapa? Seperti itu ya. Jadi ini setara dengan 2 mol. Kalau begitu 0,2 mol setara dengan berapa dalam energinya? Nah, kita lakukan operasi matematika. Berarti delta H sama dengan 0,2 mol per, kan kali silang ke sana, 2 mol, 2-nya jadi ke bawah, dikali 2 negatif 2164 kilojoule, ya kilojoule. Jadi 0,2 per 2 itu 0,1, dikali ini jadi negatif 216,4 kilojoule. Seperti itu. Jadi untuk pembakaran 2 mol, 0,2 mol atau yaitu 5,2 gram. Jadi untuk pembakaran 5,2 gram atau 0,2 mol C2H2, perubahan entalpinya adalah negatif 216,4 kilojoule. Seperti itu.